Perkenalkan, nama saya Teresia Hitam Dipauk, NIM G0212011137. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pada pembukaan terdiri atas 4 alinea yang merupakan pokok kaidah, fundamental, atau norma dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia masih setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Tiara Ekasari dengan NIM G0212011114. Bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia? Dalam buku Spiritualisme Pancasila tahun 2018 karya Foky Fuad Wasita Atmaja, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, serta bentuk tekad dan semangat bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dasar 1945 memuat pokok-pokok kaidah negara fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia. Berikut pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara persatuan. Negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menganut paham negara kesejahteraan. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. 4. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara melindungi kehidupan beragama, bukan negara etis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahir, NIM G02121124. Pada alinea keempat, mendasarkan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Berikut bunyi alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan yang terkandung di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arti bahwa fungsi, tujuan, dan bentuk negara Indonesia dilandaskan kepada makna filosofis yang terkandung di dalam kalimat sesudah kata-kata dengan berdasar kepada. Perkenalkan, nama saya Andi Anggun Dewi Zakira, nomor induk mahasiswa G0212011132. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada juga hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai norma hukum, di mana Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, sebagai hukum dasar, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.